إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Para jamaah kebanggaan Allah Subhanahu wa taala yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang mana dengan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan izinnya dan juga dengan kehendaknya, alhamdulillah malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di salah satu rumah dari rumah-rumahnya yang merupakan tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul bilad ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Oleh karena itu kita bersyukur atas nikmat ini, nikmat dikumpulkan di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang paling Dia cintai di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita kelak di tempat yang sangat kita idam-idamkan, yaitu Firdausil A'la. Amin. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tak lupa pula kita untuk senantiasa saling mengingatkan untuk terus berselawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kelak di akhirat kita akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan pula bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada kita. Karena semua syafaat milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syafaat tersebut kecuali kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, baik itu kepada orang yang akan memberikan syafaat ataupun kepada orang-orang yang akan diberikan syafaat. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertawassul, dengan kita menjadikan selawat kita ini sebagai perantara agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kehidupan di dunia ini diibaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala seperti lautan, di mana beliau telah menyebutkan di dalam kitab beliau Iddatus Sabirin tentang hal ini. Beliau mengatakan, fa inna ad-dunya mathaluha mathalul bahri alladhi la budda lil khalqi kullihim min rukubihi liyaqta'uhu ila as-sahil alladhi fihi duruhum wa awtanuhum wa mustaqirruhum wa la yumkinu qat'uhu illa fi safinatin najah. فأرسل الله رسله تعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة وتأمرهم بعملها وركوبها
وهي طاعته وطاعة رسله وعبادته وحده وإخلاص العمل له والتشمير للآخرة وإرادتها والسعي لها سعيها فنهض الموفقون وركبوا السفينة ورغبوا عن خوض البحر لما علموا أنه لا يقطع خوضا ولا سباحة وأما الحمقى فاستصعبوا عمل السفينة وآلاتها والركوب فيها وقالوا نخوض البحر فإذا عجزنا قطعناه سباحة. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya dunia ini perumpamaannya seperti lautan, yang mana lautan ini mau tidak mau harus diarungi oleh semua makhluk, oleh semua manusia. Kemudian mereka mengarunginya dengan tujuan untuk apa? Untuk bisa sampai ke tepian lautan tersebut. Yang mana di tepian laut tersebutlah atau di pantai laut tersebut, di sana terdapat apa? Rumah mereka, tempat tinggal mereka yang hakiki, yang sebenarnya. Adapun lautan itu, maka di situ dia merupakan jalan untuk menuju ke rumah mereka. Di mana seseorang tidak akan pernah bisa untuk mengarungi lautan tersebut, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kecuali dengan menggunakan apa? Perahu keselamatan. Seorang tidak akan pernah bisa mengarungi lautan tersebut untuk sampai kepada rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka yang hakiki, kecuali dengan perahu keselamatan. Dari itulah kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya untuk mengajarkan kepada umat-umat, untuk mengajarkan kepada umat-umat mereka tentang bagaimana cara membuat perahu keselamatan. Kemudian para anbiya, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan mereka bagaimana cara membuat perahu keselamatan tersebut, memerintahkan mereka untuk apa? Membuat perahu tersebut. Setelah mengajarkan mereka tentang bagaimana cara membuatnya. Kemudian setelah itu, mereka para rasul menyuruh mereka untuk apa? Menaiki perahunya. Untuk apa? Mengarungi lautan tersebut. Di mana mempelajari mengajarkan cara membuat perahu keselamatan, kemudian perintah untuk membuat perahu keselamatan dan juga menaiki perahu keselamatan tersebut, ini merupakan perintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk mentaati Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan juga perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan penuh keikhlasan. Dan juga perintah untuk apa? Untuk bergadang, untuk bisa meraih akhirat kita, untuk bisa meraih negeri akhirat kita yang merupakan apa? Tempat hidup kita yang hakiki kelak. Dan siapa saja yang mau mendapatkan akhirat, maka dia harus berusaha untuk bisa menggapainya. Dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah daripada para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan mereka harus berusaha dengan sekerasnya. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adapun orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahui bahwasanya lautan itu tidak akan bisa diseberangi kecuali dengan apa? Dengan mengarunginya dengan perahu, maka orang-orang yang diberikan taufik ini bangun untuk apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka bangun membuat perahu, kemudian setelah itu mereka menaiki perahu tersebut, dan mereka tidak mau apa? Tidak mau untuk mencelupkan diri ke lautan. Tidak mau untuk apa? Tenggelam di lautan. Mereka tidak mau untuk berenang di lautan tersebut. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya mereka tidak akan pernah mampu untuk apa? Melewati dan mengarungi lautan tersebut dengan cara menenggelamkan diri ke lautan dan juga dengan cara berenang. Tidak ada yang akan mampu untuk apa? Bisa berenang di lautan yang sangat luas itu. Begitu juga di kehidupan dunia ini, kita tidak akan pernah bisa untuk menjalani kehidupan dunia ini kecuali dengan apa? Dengan cara mentaati Allah dan mentaati
Rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa apa? Untuk bisa menuju kehidupan akhirat. Oleh sebab itu siapa saja yang ingin selamat di dunia ini dan besok akan diselamatkan di akhirat dari kebinasaan akhirat, maka mereka harus mematuhi perintah Allah dan mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, wa ammal hamqa, adapun orang yang dungu. Fastas'abu amal as-safinah, maka mereka akan merasa sulit untuk membuat perahu yang sudah diajarkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam cara membuatnya. Kemudian mereka juga merasa sulit untuk mendapatkan alat-alat untuk bisa membuat perahu tersebut. Setelah ada perahu, mereka juga merasa sulit untuk menaiki perahu tersebut. Sehingga kebanyakan daripada mereka, orang-orang yang dungu ini, yang tidak mau mengikuti perintah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, nakhudu fil bahri atau nakhudul bahra. Sudah, kita cukup nimbrung aja ke laut. Fa idza ajazna, apabila nanti kita sudah lelah capek untuk bukan berenang, ketelap oleh laut, baru kita qata'nahu sibahatan, baru kita mulai berusaha untuk berenang. Nah, orang-orang yang akan mampu berenang adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan tidak akan ada yang bisa selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pun mereka pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alat-alat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan ini jumlahnya sangat sedikit sekali. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalau kita ingin selamat dari kehidupan dunia ini untuk bisa meraih akhirat kita, jalan satu-satunya adalah menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu apa yang beliau ajarkan dari Al-Qur'anul Karim ataupun dari sunnah-sunnah yang beliau sampaikan kepada kita. Nah, dan keadaan daripada penduduk dunia pada saat sekarang ini, lebih banyak yang digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah seperti orang yang dungu. Yang mau menenggelamkan diri ke lautan. Kemudian ingin mengarungi lautan dengan cara berenang. Bahwasanya penduduk dunia pada saat sekarang ini lebih menyibukkan diri dengan dunia. Mereka mengatakan bahwasanya kami bisa untuk selamat di dunia ini. Walaupun kami jarang untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak mau untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kami akan bisa selamat dengan kita mendapatkan dunia yang kita inginkan, kata mereka. Nah, orang-orang seperti ini, sekali lagi, mereka tidak akan pernah bisa selamat. Tidak akan pernah bisa selamat. Dan keadaan, sekali lagi, penduduk dunia pada saat sekarang ini adalah seperti golongan kedua yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu golongan orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran perintah syariat dan thariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mengutamakan thariqah selain daripada thariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal yang akan bisa menjadi penyelamat kita adalah mengikuti thariqah atau tarekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarekat itu apa artinya? Langan, jalan. Jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW itulah penyelamat. Adapun jalan-jalan yang dibuat-buat oleh selain Rasulullah SAW dari umat beliau SAW, maka ini adalah tarikat-tarikat yang tidak akan bisa menyelamatkan kita. Sebab nanti di akhirat kita akan hanya ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditanya oleh malaikat yang bertugas untuk menanyakan kita di dalam kubur tentang apa? Tentang tarikat Rasulullah SAW, bukan tarikat manusia-manusia yang kita ikuti. Kita akan ditanya tentang bagaimana penerimaan kita terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita menerimanya atau tidak? Kalau kita terima, insya Allah maka kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak menerimanya di dunia, maka kita akan mengatakan nanti di akhirat, la adri. Sami'tun nasa yaqul, fattabi'tu.
fattaba'tu. Aku mendengar manusia mengatakan ini, kemudian aku mengikuti mereka. Padahal kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara penyelamat yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak, di dunia dan juga di akhirat kelak adalah perhatian terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatian terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melazimi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kokoh. Melazimi artinya meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Metode beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membuat-buat cara dalam beragama. Dia tidak membuat cara-cara menurut diri kita sendiri dan juga menurut hawa nafsu kita sendiri dalam mengamalkan ajaran Islam. Kita harus mengamalkan ajaran Islam ini sesuai petunjuk dan metode yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabat. Inilah jalan keselamatan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai suri teladan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah terdapat pada diri Rasul, telah terdapat pada diri Rasulullah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Azza wa Jalla wal yaumal akhir, dan juga mengharapkan kehidupan hari akhir. Yang mana kehidupan hari akhir yang merupakan kehidupan yang hakiki, yang sesungguhnya, yang tidak akan ada putusnya. Jika di situ ada nikmat, maka kenikmatannya tidak akan terus mengalir, tidak akan terputus. Dan jika kita meraih azab, maka azabnya pun tidak akan terputus, kecuali kalau kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Maka nanti kita akan apa? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya'dzubillah, karena kita menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita selesai mendapatkan siksaan di dalam neraka, baru setelah itu kita akan dimasukkan ke dalam surga dengan sebab tauhid yang kita miliki. Tapi kita orang-orang yang berakal sehat, insyaallah tidak ada yang mau singgah dulu di api neraka. Tidak ada di antara orang-orang yang berakal sehat mau memasukkan tangannya ke mana? Ke api. Tidak ada yang mau memasukkan tangannya di kompor istrinya, di kompor yang sedang nyala di dalam rumahnya. Tidak akan ada. Ini bagi orang yang berakal sehat. Adapun orang-orang yang dulu, mereka coba. Dia akan bilang coba. Setelah binasa baru mereka tahu kalau itu adalah sesuatu yang membinasakan. Nah, jadi di dalam ayat ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suri teladan kita, untuk menjadi panutan kita, untuk menjadi ikutan kita dalam beragama. Jika kita benar-benar beriman kepada Allah dan menghendaki kehidupan akhirat. Nah, kemudian bagi orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Diancam dengan apa? Diancam dengan fitnah di dunia dan azab di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi an amrihi, yang menyelisihi perkaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara Muhammad maksudnya di sini adalah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang suruh kita berhati-hati? Allah Azza wa Jalla, yang telah menciptakan kita, yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati dari apa? An tusibahum fitnah. Berhati-hati
Jika kalian menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian menyelisihi agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk hati-hatian? Hati-hati dari fitnah yang akan menimpa kita. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan bahwasanya maksud daripada fitnah di sini adalah pertama fitnah kesyirikan. Fitnah apa? Kesyirikan. Yang kedua fitnah kebid'ahan. Fitnah apa? Kebid'ahan. Karena kalau kita menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan terjerumus dalam apa? Perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan-amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau dan mampu beliau melakukannya, kemudian kita anggap itu sebagai bagian daripada agama, maka ini termasuk amal bid'ah, amal yang muhdas, amal yang baru dalam agama. Kemudian di antara bentuk fitnah yang akan menimpa kita kalau kita menyelisih agama, sunnah, thariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada kesyirikan dan kebid'ahan, adalah fitnah kemaksiatan. Fitnah kemaksiatan. Seandainya kita menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan bukan dalam urusan ibadah, kita langgar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang berkaitan dengan hukum tertentu, maka ini akan termasuk bagian daripada kemaksiatan kepada Allah, kemaksiatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk fitnah yang akan kita dapatkan kalau kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berhati-hati, onya-onya pada beramal. Ada terdende pada beramal sesuai dengan kemauan nafsu. Ada terdende pada beramal sesuai dengan kemelek gurun. Lalu kita beramal sesuai dengan keinginan Allah yang telah dicontohkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan selanjutnya, dia mengatakan au yusibahum adzabun alim. Perkara yang kedua yang harus kita berhati-hati darinya kalau kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ayusibahum adzabun alim. Atau dia akan ditimpa, atau Allah Subhanahu wa taala akan menimpa mereka, atau mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih. Kapan ini? Bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman di dunia langsung, dan kita menyelisihi perkaranya atau agamanya Nabi Muhammad SAW, seperti orang-orang kafir. Seperti orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap kekeh dengan agama nenek moyang mereka, tetap kekeh dengan agama nabi mereka yang sebelumnya. Maka mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa di dunia, bisa di akhirat. Ketika mereka ditimpakan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa gempa bumi, kemudian tanah longsor, kemudian tsunami dan seterusnya. Ini bentuk daripada apa? Azab buat mereka. Mereka siapa? Mereka yang tidak mau mengikuti agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang bertauhid, maka ini menjadi peringatan buat mereka agar mereka mau kembali kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tidaklah suatu kemaksiatan dilakukan di suatu tempat melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya di tempat tersebut. Dan apa yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu di tempat kita, ini merupakan imma dia merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala atau merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Azab bagi mereka-mereka yang kafir dan peringatan bagi orang-orang yang muslim agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan kami tidaklah mengirim
ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, baik itu berupa gerhana, berupa tanah longsor, berupa tsunami, berupa gempa dan seterusnya, illa takhwifa, kecuali untuk menakut-nakuti para hambaku. Agar apa? Agar para hamba tersebut mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala, yang merupakan imam ahli tafsir di masa beliau. Ini beliau adalah seorang tabi'i. Beliau menjelaskan bahwasanya makna daripada illa takhwifa, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengirim ayat-ayat tersebut dengan tujuan untuk menakut-nakuti para hamba ini supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sandik terulang Malik apa yang terjadi beberapa tahun selalu? 5 tahun, 5 tahun yang lalu. Maka kita harus tetap untuk saling mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Untuk saling mengingatkan satu sama lain supaya jangan sampai kita melakukan kemaksiatan di tempat-tempat kita. Saling tegur, saling ingatkan. Jangan biarkan kemaksiatan merajalela. Jika kemaksiatan sudah merajalela, tinggal kita tunggu teguran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk yang harus kita hati-hatikan, bukan sekedar azab di dunia ini saja, tetapi juga azab yang pedih di akhirat yang jauh lebih besar, yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih agung. Itu berupa azab di dalam api neraka, wa'iyadzubillah, yang mana hidup di neraka satu hari itu bagikan kita hidup 1000 tahun di dunia. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah perintah untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangan untuk menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, keselamatan yang akan diraih oleh seorang di dunia ini, terutama kaum muslimin, itu tergantung pada apa? Tergantung pada besar atau kecilnya mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar atau kecilnya kemauan mereka dalam apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan semakin besar, dengan semakin besarnya kita dan semakin semangatnya kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar harapan kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menjaga kita, akan selalu memberikan kita pertolongan. Dan juga dengan kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kita hidayah. Memberikan kita hidayah, memberikan kita keberuntungan, memberikan kita keselamatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kebahagiaan hidup para hambanya di dunia dan di akhirat dengan apa? Dengan mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ingin mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, jalannya adalah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesengsaraan para hamba baik di dunia maupun di akhirat disebabkan karena apa? Penyelisihan mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh mereka dari sunnah, semakin dekat mereka dari kesengsaraan. Bagaimanapun bahagianya manusia dengan harta dan kekayaan yang mereka miliki, namun kalau mereka tidak hidup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati mereka akan hampa. Dan mereka akan disiksa oleh apa? Dengan harta benda mereka. Mereka akan tersiksa dengan harta benda yang mereka miliki. Mereka akan menjaganya, kemudian mencarikan orang untuk menjaga dirinya, menjaga hartanya, menjaga ini seterusnya. Capek-capek mereka cari harta benda tersebut, karena mereka takut hartanya ini akan hilang, hartanya akan punah dan seterusnya. Kemudian keamanan hartanya tidak terjaga. Mereka sewa orang untuk menjaganya. Mereka sewa orang untuk apa? Bisa untuk dapat mengamankan harta mereka. Walaupun mereka sewa orang yang banyak untuk menjaga kenyamanan hidup mereka, mereka tetap akan tidak merasa aman,
tidak akan merasa nyaman dengan kehidupannya kecuali dengan mereka kembali kepada apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang hidup sederhana, apalagi dia kaya, kalau dia mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya akan tenang, aman. Di saat mereka mendapatkan musibah, misalkan hilang harta bendanya, mereka akan aman. Mereka akan merasa nyaman karena mereka sudah paham. Kalau memang itu rezeki saya, pasti dia tidak akan hilang. Kalau memang harta tersebut merupakan milik saya yang akan bisa saya nikmati, pasti dia tidak akan hilang. Kemudian mereka yakin dengan hilangnya barang tersebut, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya kelak di akhir. Hidupnya jadi tenang. Ini orang-orang yang apa? Yang hidup di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka bertauhid. Nah, jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dengan sebab kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan apa? Hidayah. Dengan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan rasa aman. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan kita menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan sengsara, kita akan hina, kita akan selalu merasa takut, kita akan tersesatkan. Kita akan merasa sengsara, kita akan merasakan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, kalau kita ingin selamat dari kebinasan, dari hal-hal yang menakutkan, kehinaan dan seterusnya, maka kita harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang senantiasa beramal sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu ikhlas dalam beramal, maka amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang ikhlas beramal tetapi mereka tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal mereka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat daripada amal itu diterima ada dua. Yang pertama apa? Harus ikhlas, yang kedua harus ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas saja ada, tanpa ada ittiba, amal tersebut sia-sia. Ittiba ada tapi tidak ikhlas, berarti kita syirik. Tidak akan diterima juga amal kita. Baru amal tersebut diterima kalau kita menggandengkan antara ikhlas dan mutaba'ah. Makanya orang-orang yang beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah tetapi tidak mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalnya ditolak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya, yang bukan merupakan perintah kami, yang bukan merupakan ajaran kami, yang bukan merupakan sunnah kami, maka amal tersebut ditolak dari pelakunya. Jadi siapa saja yang menginginkan keselamatan, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harus menghindarkan diri dari amal-amal yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau dahulu ketika beliau khutbah Jumat. Selalu beliau mengatakan, "Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbahnya, setiap khutbah Jumat, selalu beliau mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik hadis, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tidak ada petunjuk yang terbaik kecuali petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, dan seburuk-buruk urusan, seburuk-buruk perkara adalah muhdatsatuha, yaitu amal yang diada-adakan, yang tidak memiliki contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikatakan sebagai perbuatan muhdats atau perbuatan baru dalam agama, atau yang tenar dengan kata bid'ah, yang sangat dibenci oleh sebagian kaum muslimin. Nah, padahal kata bid'ah ini sudah muncul dari zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Namun walaupun demikian, kalau ada orang yang masih kalau ada orang yang alergi dengan kata-kata ini, bisa kita ganti dengan kalimat yang lainnya. Kita ganti dengan menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pasti akan mendapatkan keselamatan dengan dimasukkan ke dalam surga, dan juga mereka akan mendapatkan nikmat berupa dapat minum dari surganya, dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda halnya dengan orang-orang yang beramal tapi tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang ini kelak di akhirat akan singkirkan dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka disingkirkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kasih sayangnya mengatakan, ummati, ummati. Ya Allah, mereka itu umatku. Ya Allah, mereka itu umatku. Biarkan mereka datang ke haud saya. Dan ini menunjukkan apa kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap manusia. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, fa'aqul suhqan liman ghayyara ba'di. Dikatakan kepada Nabi SAW, sungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang ini setelah engkau wafat, setelah engkau tiada. Mereka merubah syariatmu, mereka melakukan syariat-syariat yang bukan syariatmu. Lalu setelah itu Nabi SAW mengatakan, suhqan, menjauhlah bagi orang-orang yang merubah syariat setelahku. Azan dulu. Masih terakhir belum? Jadi karena kita tahu bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak di akhirat mereka akan diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan diusir oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diikuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita sebagai orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan dan ingin bisa meneguk air dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bila mana kita minum dari telaga tersebut kita tidak akan pernah merasa kehausan, maka hendaklah kita menjauhkan diri kita dari hawa nafsu kita, menjauhkan diri kita dari segala perkara bid'ah, segala bentuk amalan-amalan bid'ah. Kita hindarkan diri kita, kita jauhkan diri kita dari hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki dasar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita harus tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua urusan kita, terutama dalam perkara agama, dalam perkara amal ibadah. Kita berpegang teguh dengan semua perkara yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang bisa selamat nanti di akhirat adalah mereka-mereka yang mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tentang terpecah belahnya umat ini menjadi 73 golongan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam semua firqah tersebut kecuali satu dengan api neraka. Dan yang satu itu ketika ditanya oleh para sahabat siapa mereka, maka Nabi SAW mengatakan, man ana alaihi wa ashabi. Ketika ditanya oleh para sahabat, siapa kelompok yang satu yang selamat itu ya Rasulullah, lalu Nabi SAW mengatakan, mereka adalah orang-orang yang senantiasa di atas jalanku, di atas agamaku, di atas sunnahku, dan juga di atas agama serta sunnah para sahabatku. Inilah jalan keselamatan yang kedua yang perlu kita terus pelajari, dan kita tidak akan pernah bisa mewujudkan ittiba secara sesungguhnya. Kita tidak akan pernah bisa mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah secara sesungguhnya kecuali dengan cara belajar, mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kita perlu untuk rajin-rajin belajar dan belajar. Kepada pacu-pacu belajar, tuntut ilmu agama.
walaupun sekali seminggu. Amun arak kembe 2 kali seminggu, lalu 2 kali seminggu. Marak pada kembe rajin lalu mete dunia. Amun dunia lah yang kelema sampai sore terlalu boyak dan itu bilang jelo. Yang semestinya urusan akhirat pun kita harus seperti itu. Kita cari dari pagi sampai dari apa nama? Ya, dari pagi sampai malam bahkan. Dan itu kita lakukan setiap hari. Namun kalau kita tidak mampu seperti itu, ya sudah. Minimal sekali seminggu. Tapi tidak cukup dengan khutbah Jumat aja. Harus kita juga adakan kajian seperti ini dengan mendatangkan orang-orang yang mampu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salaful ummah atau sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam-imam Ahlus-Sunnah lainnya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abdullah bin Mubarak dan imam-imam yang lainnya. Baik. Jadi ini cara kita untuk bisa mewujudkan ittiba kita, yaitu dengan cara mempelajari ilmu. Jangan malas-malas untuk mempelajari ilmu. Baik, segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya, dan segala sesuatu yang salah maka itu disebabkan karena kebodohan dan kekurangan yang ada pada diri saya sendiri dan juga dari godaan syaitan. Maka saya beristighfar di kesalahan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah SAW berlepas diri dari kesalahan yang saya sampaikan. Kemudian kita haram hukumnya untuk mengikuti kesalahan dari siapa saja kesalahan itu datangnya.